Konsisten itu penting, tapi konsisten tanpa evaluasi itu berbahaya karena bisa jadi lagi konsisten salah. Halo Sobat Trader, balik lagi bersama aku Dita. Hari ini kita kembali lagi di Didi Max Talk. Let's talk about trading. Kebetulan hari ini aku bersama salah satu mentor official di Didi Max, yaitu Master Syam. Halo Master. Halo, Gimana kabarnya Master? kabarnya alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah ya Master. Mbak Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah Master Alhamdulillah juga. baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke Master, untuk Hmm? topik kali ini itu sangat mewakili perasaan trader di luar sana. Wow, apa tuh? Karena kita akan membahas tentang mindset atau metode yang tepat untuk kondisi market saat ini, Master. Oke. Nah, ya emang itu cukup cukup relate mungkin untuk kebanyakan trader apalagi yang masih belajar biasanya karena bukan yang masih belajar aja sebetulnya, kayak orang yang udah cukup lama di trading pun kadang masih struggle buat nyari metode apa sih yang cocok atau yang bisa konsisten menghasilkan cuan. Untuk saya itu kadang emang orang masih banyak yang bingung juga sebetulnya. Dan mungkin nanti kita bahas dan kayaknya agak menarik karena pembahasan atau nanti yang mungkin akan saya coba untuk sharing itu kemungkinan sih di luar yang teman-teman semua itu bayangkan gitu. Yang mungkin selama ini saya tuh untuk trading itu bisa hasil itu harus pakai metode apa sih? Padahal bukan itu sebetulnya yang paling penting ya. Ada hal yang lebih penting daripada sekedar metode trading. Ya, nantilah kita bahas. Oke, Master, untuk pertanyaan pertama, kalau kita melihat kondisi market saat ini yang semakin cepat dan dinamis, menurut Master, mana yang lebih menentukan hasil trading, metode atau mindset? Nah, ini yang baru aja saya bilang ya, karena thinking of errornya itu kebanyakan trader atau orang-orang yang mungkin malah lagi struggle belum bisa profitnya secara konsisten. Orang-orang tuh mikirnya saya pakai moving average misalkan ya. Udah berapa kali berjalan kena stop loss, ganti lagi metode. Pakai price action, kena stop loss lagi, ganti lagi metodenya. Dan itu gak akan pernah ada ujungnya. Karena di mindsetnya itu atau di pikirannya itu biasanya saya harus cari metode yang paling akurat misalkan. Padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan sebetulnya. Metode itu nggak perlu yang rumit-rumit. Banyak kok yang pakai cuman moving average doang atau pakai price action doang, bahkan pakai SNR doang bisa loh profit. Karena yang lebih penting daripada metode itu sebenarnya bukan indikator atau metodenya, tapi mindsetnya. Indikator atau metode sebagus apapun, kalau cara berpikirnya salah, saya yakin hasilnya tidak akan bagus. Setuju, Ya, Master. kita lihat di analogi lah. Mbak Dita suka mobil apa? BMW, Mercy, Mercy. ya. Let's say kita ambil Dita dikasih Mercy yang diperuntukkan untuk racing, untuk balap. Kira-kira bisa jadi juara nggak? Bisa. Bisa, yakin. Dengan dan diturunkan misalkan langsung di track race. Oh, enggak. Enggak dong. Walaupun dikasih mobil yang Dita sukai, walaupun dikasih spek yang paling tinggi, mungkin bisa kalah sama orang yang cuman pakai mobil misalkan mobil-mobil sehari-hari kayak Avanza atau yang kayak gitu-gitu ya. Bisa kalah, bisa aja loh. Mungkin kita karena belum terbiasa, belum tahu cara pakainya, bisa aja malah nabrak kan? Iya, benar. Jadi sebenarnya bukan mobilnya dong, Iya, supirnya. supirnya. Nah, analoginya seperti itu. Mindset atau cara berpikir itu adalah otaknya, cara berpikirnya. Sedangkan metode ada moving average, ada Fibonacci, ada Bollinger Band. Itu alatnya, mobilnya. Dikasih Lamborghini pun kalau kita nggak bisa pakainya belum tentu kita bisa jadi juara di balapan kan. Itu analoginya. Dan secara logis kalau kita lihat ya memang faktanya seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang yang penting saya pakai mobil paling cepat saya bisa jadi juara. Padahal itu belum tentu kan. Iya.
bukan yang paling mahal juga ya Mas? Bukan yang paling mahal, bukan yang paling bagus ya, karena itu tadi spek sebagus apapun kalau kita nggak tahu cara pakainya ya percuma, malah bisa jadi bumerang, bisa malah jadi hal yang buruk untuk kita kan sebetulnya gitu. Setuju, betul. Jadi yang lebih penting bukan metodenya dulu, tapi dibangun dulu cara berpikirnya, yaitu mindset tradingnya dulu. Oke, Master. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Master. Banyak trader terus mencari strategi baru, indikator baru, atau entry yang lebih akurat. Menurut Master, apakah masalah terbesar trader sebenarnya itu pada metodenya atau cara mereka menjalankan metode tersebut? Kesalahan yang lebih jelas di sini saya lihat itu adalah cara menjalankan atau menggunakan metodenya. Sama kayak tadi. Iya. Let's say Mbak Dita dikasih Ferrari, tapi dia terbiasa dengan Mini Cooper yang mobil untuk sehari-hari misalkan ya. Betul. Yang ada mungkin labrak. Iya sih. Misalkan kita yang belum tahu, oh ini ada mode drivingnya. Kita mau jalan santai, kita pakai mode Strada misalkan di Lamborghini. Akhirnya apa? Digas dikit langsung nabrak tukang bakso kan akhirnya. Itu yang terjadi. Iya, Master. Sesuatu hal yang bagus diberikan untuk seorang yang belum dikasih cara berpikir yang benar, bisa malah membahayakan. Betul. Jadi bukan metodenya, tapi ya cara menjalankan metodenya itu dulu, cara berpikirnya dulu. Kita harus tahu juga thinking of errornya apa dulu gitu kan, kesalahan cara berpikirnya gitu kan, cara menggunakannya. Itu dulu sih yang harus dibangun gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Master. Apakah mungkin seorang trader memiliki metode yang biasa aja tetapi tetap konsisten profit karena memiliki mindset? Sebaliknya, bisakah trader dengan metode yang bagus justru gagal karena mindset yang buruk? Itu adalah sebuah pertanyaan sekaligus jawabannya. Kalau menurut saya. Iya. Jadi memang betul, yang paling penting itu kembali lagi ke awal adalah cara atau metode atau cara berpikirnya dulu gitu kan. Dan bisa nggak metode yang sederhana untuk profit? Bisa. Karena gini, ketika market bergerak naik ke atas, dia bergerak karena indikator atau karena sesuatu yang terjadi di balik itu, kayak perang atau apa. Sentimen ya Mas. Sentimennya atau yang lainnya gitu kan. Bukan karena indikatornya kan sebenarnya bergerak. Indikatornya kita mau kasih warna apapun, mau kasih warna merah, hijau, hitam, mau kasih warna pink biar kayak baju Dita gitu ya, kan nggak bisa ngegerakin market. Iya betul. Nah sayangnya kesalahan banyak orang, oh kalau metodenya itu saya warnain sedemikian rupa, saya setting parameternya sedemikian rupa, bisa nih buat gerakin market gitu. Bukan buat gerakin market, itu thinking of errornya. Tapi memprediksi dengan probabilitas yang lebih tinggi, tapi tetap tidak untuk menggerakkan market, indikator serumit apapun. Nah yang lebih penting adalah sebenarnya kembali lagi yang tadi, yaitu cara kita menjalankan atau menggunakan metodenya itu gitu. Itu yang lebih penting sebetulnya. Oke Master, pertanyaan berikutnya. Dalam pengalaman Master, mindset seperti apa yang paling sering menjadi penyebab trader mengalami kerugian berulang meskipun mereka udah memahami analisa market? Ini sebenarnya simple. Saya pernah jawab ini dalam satu quotes pendek, yaitu jangan takut salah. Salah itu nggak masalah. Yang salah itu adalah salah tapi tidak evaluasi. Nah, yang harus kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk kayak salah, oh saya itu harus ya kecewa mungkin oke lah nggak masalah ya. Cuman gini, konsisten itu penting, tapi konsisten tanpa evaluasi itu berbahaya karena bisa jadi lagi konsisten salah. Betul. Jadi konsisten harus dengan evaluasi, dan itu selain dari mindset itu juga udah pasti nyambung nanti ke psikologis trading. Nah ini yang paling banyak terjadi ya ke teman-teman trader. Jadi kayak yang saya lihat itu masih sering banget kejadian yang namanya bias confirmations. Kalau dalam ilmu psikologi, bias confirmation itu adalah ketika kita melakukan kesalahan, tapi ego dan gengsi kita terlalu tinggi untuk melakukan kesalahan itu, kita biasanya hanya mencari opini-opini atau pendapat atau lingkungan yang mendukung apa yang saya yakini. Walaupun kita salah, terjadilah yang namanya nanti bias confirmation, dan itu yang paling berbahaya. Ketika dia sudah konsisten dan dia terkena yang namanya bias confirmation,
itu cenderung tidak akan mau evaluasi, tidak akan mau introspeksi. Padahal kesalahan, evaluasi, dan introspeksi itu adalah kunci untuk kita bisa lebih baik sebetulnya. Kenapa? Karena biar kita konsistennya bukan konsisten salah terus. Konsisten, salah, evaluasi, konsisten, better, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu seharusnya yang dilakukan. Oke Master, pertanyaan berikutnya. Saat market sedang tidak sesuai ekspektasi dan posisi mengalami floating loss, bagaimana cara trader menjaga objektivitas agar tetap mengikuti trading plan yang udah dibuat? Bagaimana agar walaupun udah loss ya? Iya. Gini, loss itu semua orang udah pasti pernah ngalamin. Betul. Cuman ya itu tadi ada dua jenis trader. Yang pertama adalah trader yang ketika dia mengalami loss, dia melakukan evaluasi dan introspeksi. Yang kedua, tipe yang kedua, trader yang ketika dia loss, dia mencari orang-orang atau lingkungan atau jurnal, artikel, video-video gitu kan, yang hanya mendukung apa yang dia yakini agar dia tidak merasa bersalah. Itu yang lebih berbahaya. Yang seharusnya kita lakukan ketika kita salah, nggak perlu nyari orang, nggak perlu nyalahin market, nggak perlu nyalahin broker, nggak perlu nyarahin mentor siapapun, tapi cek dulu apa yang salah dengan diri saya. Karena ini banyak ditulis di buku-buku self improvement kan. Ketika kita mau lebih baik daripada sebelumnya, kesalahan kita adalah kita fokus mencari apa yang kita bisa salahkan. Itu yang paling berbahaya. Harusnya kita fokus dulu apa yang salah dengan saya, sehingga saya mengalami kesalahan yang sama berulang. Nah kalau misalnya kita udah sadar kayak gitu, biasanya baru kita mau introspeksi, evaluasi, dan kita memperbaiki. At least kalau misalkan kita udah mau mengakui kesalahan, oh saya salah entry sebelumnya, saya terlalu cepat misalkan, harusnya nunggu indikatornya misalkan kasih green light dulu baru saya masuk. Ini biasanya karena saya mau lihat candlenya panjang, saya masuk aja walaupun indikator belum lampu hijau misalkan. Ya, betul. Misalkan contohnya kesalahannya kayak gitu. Nah kalau kita mau lebih baik, yang pertama dilakukan ya akui dulu kesalahannya. Betul. Setelah mengakui kesalahannya, kita tahu kan kesalahannya apa, dan kita setelah itu bisa better, nggak akan mengulang kesalahan yang sama seharusnya. Gitu. Kalau masih mengulang kesalahan yang sama, ya mungkin itu bukan butuh mentor, itu butuhnya psikologis mungkin. Karena kalau saya hanya bisa mengingatkan dan mengarahkan sebagai mentor ya, ini loh gak boleh dilakukan. Tapi kalau kita misalkan udah dikasih tahu apa yang gak boleh dilakukan tapi masih dilakukan, itu problemnya sih bukan di market atau bukan di sistem belajarnya. Nah makanya yang harus kita lakukan adalah yang paling penting banget, hindari yang namanya bias confirmation, atau mencari opini-opini atau lingkungan atau orang-orang yang hanya mendukung yang kita mau denger atau yang kita yakinin. Tapi cari orang-orang yang justru kalau saya lebih seneng ada di lingkungan yang selalu ngasih kritik, ngasih saran, ngasih masukan gitu. Itu yang membuat kita sebagai trader apalagi ya, bukan berarti berhenti melakukan kesalahan, tapi ketika kita melakukan kesalahan, make sure kesalahannya itu bukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya gitu. Oke, next pertanyaannya, kalau ada trader pemula yang baru masuk ke dunia trading hari ini, menurut Master lebih baik fokus membangun metode terlebih dahulu atau membentuk mindset dan disiplin terdahulu? Kenapa? Jelas membentuk mindset dan disiplin. Metode gini teman-teman, dan saya mungkin sharing buat teman-teman semua ya, apalagi yang baru atau mau belajar. Mau belajar apa sih metode sekarang? Iya. Nggak usah belajar trading deh, mau jadi pilot aja. Sekarang tuh bisa kok. Di Google, YouTube, segala macam banyak tutorialnya. Makanya saya sering ada yang bilang juga kalau saya lagi live kayak misalkan, ajarin cara pakai Pibo dong. Jangan ke saya, mending ke GPT lebih pinter. Mau Pibo jenis apa? Tanya GPT lebih pinter. Yang lebih penting bukan itu. Tapi yang lebih penting adalah bangun mindset atau cara berpikirnya. Baru metodenya dulu, bangun mindset dan disiplin, itu yang harus dibentuk di awal. Nanti gini, perbedaannya itu adalah ketika nanti udah jalan tradingnya udah berapa lama misalkan, kelihatan kalau dibangunnya itu awalnya metode dulu, maka dia akan selamanya akan mencari metode yang lebih bagus. Ketika dia loss, cari lagi yang lain, cari lagi metode yang menurut dia lebih bagus. Nggak akan ada ujungnya. Tapi kalau dibangun dulu mindsetnya, suruh trading pakai SNR doang juga bisa profit kok.
Dan makanya kalau misalnya kita mau belajar, jangan cari orang yang ngajarin metode ini, metode itu, tapi orang yang ngajarin cara berpikir. Dikasih metode sesimpel apapun, bahkan serumit apapun, itu bisa dipahami dengan mudah pada akhirnya. Jadi yang paling penting adalah bangun dulu cara berpikirnya, bangun dulu mindsetnya yang benar, baru nanti cari metode yang cocok. Bukan yang bagus, semua bagus kalau metode mah. Belajar metode apapun tinggal tanya ke GPT, ke Google, ke YouTube, banyak banget, lebih pintar dari saya loh kalau nanya-nanya hal kayak gitu ya. Tapi kalau cara berpikir itu nggak akan bisa ditemukan di Google, YouTube, dimanapun. Itu yang lebih mahal. Dan disiplin itu juga harus dibangun di awal. Kenapa? Karena disiplin beats talent. Maksudnya adalah disiplin itu akan mengalahkan bakat. Orang berbakat bisa kalah sama orang yang disiplin loh. Betul. Gitu. Tapi orang berbakat yang tanpa disiplin dia akan stuck juga ujung-ujungnya gitu. Jadi ya disiplin juga penting gitu. Setuju, Master. Oke, next pertanyaannya, Master. Hmm? Di era media sosial saat ini, traders itu sering terpapar profit besar, analisa viral, dan berbagai opini market setiap hari. Seberapa besar pengaruh lingkungan seperti ini terhadap mindset seorang trader, Master? Itu yang saya lagi konsisten publish, sharing. Saya udah nggak pernah bikin konten-konten tentang cara menggunakan Fibonacci. Ya mungkin ada 1-2, tapi mungkin dari 10-20 konten yang saya buat paling 1 atau 2 yang kayak gitu. Gini, lingkungan itu membentuk siapa kita. Betul. Dan boleh teman-teman juga cari buku-buku self improvement bahwa kita sebagai saya lah misalkan ya, atau Mbak Dita itu adalah cerminan dari 5 orang terdekat dari kita loh. Misalkan orang terdekat kita adalah pengusaha, pedagang atau apa, cerminannya adalah kita. Jadi sepenting itu, dan itu by riset loh. Gitu, kalau misalkan lingkungan itu sepenting itu, dan apalagi sosial media. Lingkungan sekarang tuh ada 2 kan. Ada lingkungan secara nyata seperti ini, ada lingkungan di sosial media kan. Nah, itu juga bahaya banget karena masalahnya adalah saya bukan membenci ya, tapi banyak sekarang itu quotes yang motivasi kosong. Kayak misalkan di beberapa platform sosial media kan banyak tuh ada quotes yang kayak seolah-olah kayak bijak ya gitu kan. Itu sih kalau menurut saya nggak selamanya kadang bisa kita konsumsi ya gitu. Takutnya malah kita jadi punya standarnya itu adalah standar quotable doang gitu. Padahal harusnya hidup kita itu dibangun dari dunia nyata, bukan apa yang kita konsumsi di sosial media. Kenapa? Sosial media itu tidak 100% real. Betul. Kenapa? Apapun yang diposting di sosial media, contoh lah Mbak Dita punya IG atau TikTok kan. Ketika mau posting foto, saya yakin itu bukan foto satu-satunya, pasti yang terbaik kan yang diposting. Betul. Itulah yang ada di sosial media. Apalagi kalau kita lihat testimoni profit segala macam, itu pasti yang terbaiknya. Yang lossnya pasti yang nggak diposting dong. Iya. Betul. Dan masalahnya kalau orang awam melihat itu, biasanya dia jatuhnya adalah punya angan-angan yang udah ketinggian di awal. Atau disebut juga FOMO ya, Master. FOMO gitu, fear of missing out, dan dia angan-angannya udah aja ke situ langsung gitu kan. Udah terlalu tinggi, hari ini buka account, besok beli Ferrari. Kenapa? Karena saya lihat kemarin ada yang posting profitnya 3, sekian M gitu kan. Bisa dong buat beli Lamborghini paling murah gitu kan, bisa gitu. Betul. Tapi coba tanya dulu gitu, yang lossnya berapa gitu. Kalau nah makanya saya tidak lagi istilahnya fokus untuk kayak hal semacam itu, tapi lebih ke hal-hal yang cara berpikir. Karena itu yang tidak akan pernah bisa AI gantikan atau internet sediakan gitu. Cara berpikir itu adalah otentik atau signature kita. Makanya sepenting itu, makanya carilah lingkungan yang emang suportif gitu. Bukan hanya memuji, tapi mengkritik juga gitu kan, mengasih masukan. Karena justru saya paling benci kalau misalkan 5 orang terdekat saya itu hanya ngasih pujian loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Master? Pujian make me comfort, and nothing grows in comfort zone. Pujian itu bikin saya nyaman. Betul. Tapi nggak ada yang tumbuh dewasa di lingkungan yang senyaman itu, yang terlalu nyaman gitu kan. Saya malah senang dikritik, dikasih masukan, atau dikasih input lah ya istilahnya bahasanya itu lebih membangun dibanding kita kalau misalnya dapat pujian. Nah sayangnya adalah kalau misalkan ada seorang trader nih ya,
Kayak Mbak Dita anggaplah let's say kalau Mbak Dita yang sekarang mungkin kita tahu ya tradingnya udah sejauh apa ya. Tapi anggaplah Masih lagi terus belajar, Master. masih awam ya misalkan. Let's say beberapa tahun yang lalu tuh belum tahu apa-apa. Mau trading misalkan, tapi masuk ke lingkungan yang pokoknya apa yang Mbak Dita bilang, oke bagus Mbak Dita, oke keren Mbak Dita gitu kan. Kira-kira Mbak Dita tumbuh nggak kayak sampai sekarang? Enggak. Enggak. Nyaman iya. Iya, stucknya Jadi, di zona nyaman, Master. betul. Ketika kita terus-terusan dipuji tanpa dikritik, nyaman iya. Jadi orang yang lebih dewasa enggak. Jadi NPD mungkin iya, gitu kan. Iya. Ya karena kita selalu dikasih jejelan apa ya, istilahnya kayak pujian tanpa kritik dan itu berbahaya gitu. Justru kalau kita masuk ke lingkungan, cari lingkungan yang mau mengkritik, mau ngasih masukan gitu kan. Justru jangan pernah nyaman ada di lingkungan yang hanya ngasih kita pujian-pujian gitu, apalagi motivasi kosong gitu kan. Itu yang berbahaya sih. Oke, Master, ini pertanyaan terakhir Oke. ya. Jika Master hanya boleh memberikan satu pesan kepada trader yang saat ini kesulitan mencapai konsisten, apakah mereka sebaiknya memperbaiki metode atau memperbaiki mindset terlebih dahulu? Ini again jawabannya sama. Mindset. Mindset karena nanti kan jatuhnya ujung-ujungnya kita melakukan transaksi di market ya. Yang harus kita pahami adalah trading itu quality over quantity. Kualitas trading itu lebih penting daripada kuantitas trading. Betul. Gitu kan. Apa ya, kalau saya lihat itu kan saya juga kadang suka scalpingan, tapi saya juga pasti make sure dulu scalping yang saya lakukan itu berkualitas enggak, atau cuma wasting time, bahkan wasting money, buang-buang uang doang gitu kan ujungnya. Trading itu bukan seberapa sering kita masuk ke market, bukan seberapa besar saya dapat profit saat ini transaksi yang sekarang atau yang hari ini, tapi seberapa disiplin pas kita salah, itu problemnya. Kalau masuk market mas sering gampang, tinggal pencet. Ketika salahnya disiplin nggak? Nah itu yang butuh tantangan, dan memang pasti kebanyakan mungkin apalagi teman-teman yang masih belajar itu butuh yang namanya mentor. Kalau nggak ada mentor ya minimal orang yang lebih paham atau orang yang lebih dewasa, yang bisa ngerem, yang bisa membatasi. Karena yang harus ditanamkan ke mindset seorang trader itu bukan seberapa sering kita harus masuk market, tapi seberapa berkualitas ketika kita masuk market. Nggak perlu trading banyak-banyak, 1-2 kali trading tapi berkualitas tradingnya dengan alasan yang jelas, alasan yang kuat, bukan karena FOMO doang. Itu hasilnya itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita masuk market tanpa arah, hanya tiap buka grafik harus entry. Mindsetnya kan seperti itu ya. Itu yang bikin trader itu kebanyakan stuck, cuman bolak-balik trading profit WD, besoknya loss, depo lagi, bolak-balik aja kayak gitu. Mau sampai kapan gitu? Itu yang harus kita perbaiki mungkin sih sebenarnya. Itu bukan satu pesan sih, itu satu halaman kayaknya. Oke, itu sih mungkin, dan mudah-mudahan ya, in my very humble opinion ya teman-teman, tidak dengan bermaksud untuk menggurui juga. Saya tidak bermaksud juga untuk mendiskreditkan siapapun, karena jujur ini adalah experience atau pengalaman saya sendiri dalam semua bidang, bukan forex aja. Mindset itu everything. Mindset itu hal yang paling penting. Mau bisnis, mau jalanin apapun, cara berpikir itu yang utama. Saya selalu meyakini itu. Dan saya ngalamin semua mungkin yang teman-teman alamin sekarang, loss, profit, konsisten, depo gitu kan. Saya ngalamin itu kok gitu kan. Makanya saya share tanpa filter, tanpa harus dihalus-halusin. Biar apa? Biar teman-teman bisa belajar dari apa yang pernah saya alamin gitu. Bukan bermaksud untuk menggurui. Makanya sekali lagi in my very humble opinion, dan correct me if I'm wrong ya gitu. Tapi itu semua yang pernah saya alamin, dan kalau ada yang lagi ngalamin juga mudah-mudahan bisa membantu gitu. Oke Master, udah di penghujung jalan ya. Wow, udah di penghujung jalan. Jalannya belok gak atau buntu? Udah di penghujung podcast kali ini ya. Ternyata kuncinya itu mindsetnya dulu ya Master. Mindset is everything. Itu yang paling penting. Oke.
Oke Sobat Trader, semoga podcast kali ini membantu untuk tradingnya dan memberi insight pandangan baru bahwa yang pertama diutamakan itu mindsetnya sebelum kita terjun ke industri trading ini ya. Baru setelah itu kita mencari metode yang nyaman, terus gak perlu terlalu banyak metode yang kita pakai. Nggak perlu rumit juga ya. Iya betul, yang penting simple terus profitable. Itu sih yang lebih penting ya. Kalau Mbak Dita mungkin punya sesuatu trader to trader. Kalau menurut aku untuk terutama trader pemula ya Master, Yang pernah Dita alamin deh misalkan. ini apa sih namanya tuh, kalau misalkan nih kita dapat profit ya, kita punya target kan sebelum masuk ke market. Awalnya itu targetnya 1% dari modal. Oke. Nah, tapi setelah 1% dari modal itu tercapai, besoknya saya pengen nambah lagi. Ya. Jadi 2% ya. Iya. Nah itu tuh, tapi berujung malah loss Master, bukan konsisten karena terlalu terburu-buru. Menurut Mbak Dita itu metode atau mindset yang salah? Yang pertama itu mindsetnya. Metodenya kan udah terbukti sebelumnya Iya, aja bisa kasih profit betul, kan. betul. Cuman karena kitanya greedy-nya nggak ada aturan, nggak jelas arahnya, ya itu yang terjadi. Iya betul Master. Saya juga setuju dan sepaham sama pemikiran Master. Itu trader to trader ya. Trader. Oke, thank you banget loh ya. Iya, Saya sama-sama, sudah Master. diundang ke podcast ini, podcastnya Mbak Dita ya. Oke Sobat Trader, see you di next podcast berikutnya. See you.